Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok Kelurahan Babakan Ciamis, KKN Tim 2 Universitas Diponegoro. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Rahfaras dari Fakultas Hukum Angkatan 2019, Taufik Nuriski dari Fakultas Hukum Angkatan 2019, Aldo Nathaniel dari Fakultas Hukum Angkatan 2019, Daniel Arif Putra dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Angkatan 2019, dan yang terakhir Fitria Maulida dari Fakultas Psikologi Angkatan 2019. Pada tanggal 5 Juli tahun 2022 hingga 18 Agustus tahun 2022, Universitas Diponegoro menerjunkan mahasiswanya untuk melaksanakan kuliah kerja nyata yang tergabung menjadi KKN Tim 2 Universitas Diponegoro pada tahun 2022 ini. Kuliah kerja nyata atau biasa disebut KKN adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan lintas sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat dan belajar untuk mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi, lalu membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya permasalahan yang ada di lingkungan lokasi KKN. Pada tahun ini, KKN Tim 2 Undip mengangkat tema pemberdayaan masyarakat berbasis SDGs, program anti narkoba dan kesadaran stunting. Kuliah kerja nyata diawali dengan penerjunan mahasiswa KKN Tim 2 Undip pada tanggal 4 Juli 2022 melalui platform Zoom dan YouTube. Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Yos Johan Utama, SHMHum, melepas mahasiswanya yang tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia sesuai dengan domisili yang dipilih oleh setiap mahasiswa ataupun kelompok. Periode KKN tahun ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2022 hingga 18 Agustus 2022. Dalam pelaksanaannya, kami memilih Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung yang terletak di Jawa Barat. Kelurahan Babakan Ciamis ini memiliki 8 RW dan 43 RT. Kelurahan Babakan Ciamis berdekatan dengan Kelurahan Braga, Kebon Pisang, Merdeka, dan Cicendo. Mata pencaharian mayoritas penduduk Babakan Ciamis adalah seorang pedagang. Kami memilih lokasi tersebut karena wilayah tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan kualitas masyarakat serta organisasi masyarakatnya yang cukup baik dan terorganisir. Berdasarkan hasil survei dan diskusi dengan lurah, staf kelurahan, organisasi masyarakat, serta masyarakat di Kelurahan Babakan Ciamis yang saya dan teman-teman KKN lakukan di Kelurahan Babakan Ciamis, terdapat beberapa permasalahan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan UMKM, penghijauan, pemberdayaan remaja, dan harmonisasi keluarga. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kemudian saya dan teman-teman anggota KKN di Kelurahan Babakan Ciamis menemui Ketua PKK, Pembina Karang Taruna, dan para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Babakan Ciamis untuk mengetahui permasalahan yang lebih detail dan menentukan jadwal pelaksanaan proker kami. Kebanyakan proker yang kami jalankan adalah permintaan dari Ketua PKK dan Pembina Karang Taruna. Hanya program kerja monodisipliner Aldo, Taufik, dan Nado saja yang merupakan hasil inisiasi tim kami sendiri. Program pertama yang kami jalankan adalah program multidisipliner pencegahan stunting bersama Posyandu. Program ini dilaksanakan di Posyandu RW 2. Dalam program ini, kami melakukan pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, dan sosialisasi mengenai stunting. Dalam program ini, kami bekerjasama dengan Ketua PKK. Program kedua yang kami jalankan adalah program multidisipliner sosialisasi pencegahan narkoba pada remaja. Program ini dilaksanakan di Posyandu Remaja di Kelurahan Babakan Ciamis. Dalam program ini kami melakukan sosialisasi kepada remaja tentang bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba, cara pencegahan narkoba, dan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dalam program ini kami bekerjasama dengan Karang Taruna. Program ketiga yang dijalankan adalah program monodisipliner Fitria Maulida mengenai program lansia tangguh bersama BKL atau Bina Keluarga Lansia.
Dalam program tersebut, Fitria melakukan sosialisasi mengenai hal-hal yang dialami oleh lansia dan bagaimana lansia sebaiknya diperlakukan berdasarkan sudut pandang psikologi. Dalam program tersebut, Fitria dibantu oleh PKK. Program keempat yang dijalankan adalah program monodisipliner Muhammad Raka Faras, yakni program pelatihan konten kreatif kepada remaja dan ibu rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai penerapan SDGs Nomor 1. Dalam program tersebut, Raka menjelaskan apa itu konten, cara membuat konten, dan batasan dalam membuat konten. Dalam program tersebut, Raka dibantu oleh PKK dan Karang Taruna. Program kelima yang dijalankan adalah program monodisipliner yang dilakukan oleh Daniel Arif Putra. Program tersebut adalah program penyuluhan kepada warga Kelurahan Babakan Ciamis mengenai pertanian berbasis lahan rumah tangga. Program ini selain program penyuluhan, Daniel memberikan kesempatan kepada ibu-ibu PKK untuk melakukan praktik secara langsung menanam bibit yang telah disiapkan sebelumnya. Program ini dilaksanakan di kantor Kelurahan Babakan Ciamis. Dalam program tersebut, Daniel dibantu oleh PKK. Program ke-6 dan ke-7 yang dijalankan adalah program monodisipliner yang dilakukan oleh Aldo Nathaniel, yakni penyuluhan kepada pelaku UMKM di Babakan Ciamis mengenai pengembangan UMKM menjadi online, serta penyuluhan mengenai kemasan ramah lingkungan dan terjangkau pada UMKM Babakan Ciamis. Dalam program tersebut, Aldo membuat video presentasi yang dibagikan ke grup UMKM yang selanjutnya Aldo memberikan kesempatan kepada peserta grup tersebut untuk bertanya yang langsung dijawab oleh Aldo. Program tersebut dibantu oleh para pelaku UMKM di Kelurahan Babakan Ciamis. Program ke-8 dan ke-9 yang dijalankan adalah program monodisipliner gabungan antara Muhammad Raka Faras dan Fitria Maulida mengenai sosialisasi pemberdayaan perempuan dan penghapusan KDRT berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional sebagai penerapan SDGs nomor 5 serta program perlindungan anak dalam rumah tangga. Dalam program tersebut, Raka menjelaskan mengenai apa itu KDRT, hak korban KDRT, pemidanaan terhadap pelaku KDRT, dan kewajiban orang di sekitar korban. Sedangkan Fitria lebih menjelaskan kenapa bisa terjadi KDRT berdasarkan perspektif psikologi. Dalam pelaksanaan program tersebut, Raka dan Fitria dibantu oleh PKK. Program ke-9 adalah program monodisipliner Taufik Nurizki mengenai program pendaftaran surat letter C tanah. Program tersebut adalah program advokasi dan pembuatan jurnal yang dilakukan oleh Taufik yang ditujukan untuk membantu salah satu warga Babakan Ciamis yang memiliki kendala dalam pendaftaran surat letter C tanah. Program ke-10 adalah program monodisipliner yang dilakukan oleh Taufik Nurizki, yaitu program optimalisasi perdagangan UMKM. Program tersebut dilakukan dengan pembuatan booklet dan leaflet mengenai optimalisasi perdagangan UMKM ke grup UMKM Babakan Ciamis. Program kerja yang terakhir adalah program monodisipliner yang dilakukan oleh Daniel Arif Putra mengenai program pembersihan lahan kosong dan halaman rumah tangga kantor kelurahan untuk dijadikan pertanian kota. Program tersebut adalah program pembersihan lahan-lahan yang seharusnya bisa dijadikan space untuk dijadikan pertanian kota. Selain pembersihan, Daniel akan membuat lahan tadi untuk ditanami tanaman hias untuk mempercantik lingkungan di wilayah Babakan Ciamis. Program-program tadi disambut baik oleh para staf kelurahan Babakan Ciamis. Ketua PKK sempat mengatakan bahwa mereka terbantu atas kehadiran mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka. Begitupun juga pelaku UMKM yang memandang positif proker yang dijalankan oleh Aldo dan Taufik Nurizki. Mereka merasa terbantu atas masalah mereka. Mungkin sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir video. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tetap ikutin semua akun media sosial P2KKN Undip, karena di akun tersebut akan banyak sekali informasi menarik mengenai KKN yang dilaksanakan oleh Universitas Diponegoro. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Om, Namo Buddhaya.